Nah, fungsi istighfar yang pertama, kita minta ampun, artinya ada dosa. Dosa apa yang terjadi pertama kali pada orang yang baru selesai sholat? Kata para ulama, jangan berpikir yang besar-besar dulu. Mungkin dosa besarnya yang pertama kali terjadi pasca sholat, dosa yang harus ditutup dengan istighfar itu, dosa kurang khusyuk dalam sholat. Waktu diminta sholat khusyuk kan? Kata Allah suruh khusyuk kan? Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyin. Ayo salat, salat yang khusyuk. Hafidhu 'ala salati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Quran surah kedua ayat 238. Kata Allah, kalau kamu salat yang khusyuk ya. Tapi berapa banyak dari sekian salat yang khusyuk? Bahkan baru takbir sudah kurang khusyuk. Allahu akbar, katanya Allah yang akbar. Katanya Allah yang besar. Tapi kok tiba-tiba pekerjaan jadi besar? Update status jadi besar. Ya. Media sosial jadi besar, kendaraan jadi besar. Allahu Akbar ingat mobil, Allahu Akbar ingat IG, Allahu Akbar ingat Facebook. Berarti kan sudah keluar dari konten kekhusyuan, kan? Nah, kita bisa tutupi. Jadi yang kurang-kurang dalam salat itu, salah satunya diampuni oleh Allah kekurangan itu dengan istighfar. Jadi istighfar yang pertama kita lakukan bisa menutup kekurangan-kekurangan dalam salat yang kita kerjakan. Jadi kalau ada yang kurang khusyuk dalam sholat, selesai itu dengan istighfar kita. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Paham sampai sini? Oke, satu. Dua, bagaimana bacaannya? Teman-teman sekalian, bacaan istighfar itu bergantung pada kadar dosa dan jenis kesalahan yang kita perbuat. Misal, kalau yang standar tadi, ini kan standar. Ingat cara membaca hadis Nabi itu begini, jangan pakai terjemahan. Lihat dengan ilmunya. Jadi kalau Nabi katakan ini bukan berarti harus begini saja, kalau yang lain tidak, bukan. Kumpulkan dulu semua referensinya, baru kita lihat. Yang tadi, yang singkat, itu bacaan standar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu standar. Standar kita baca untuk menutupi kekurangan dalam sholat. Tapi kalau kita ingin memohon kepada Allah dengan istighfar itu real, nyata, menggugurkan dosa yang kita kerjakan, maka coba oleh antum diingat dulu, punya jenis dosa apa yang kita kerjakan dalam kehidupan. Saya beri contoh 3 dalam Al-Quran supaya nggak terlampau banyak ya. Dosa standar. Dosa standar. Apa dosa standar itu? Ya standarnya memang sering berdosa. Contoh, mata fungsinya apa? Oh kan? Lupa kan? Oh, kalau sudah lupa suka nggak ingat memang. Mata itu untuk kita bukan melihat, tapi melihat yang baik-baik. Ingat, melihat yang baik-baik. Teruskan kalimatnya. Kalau melihat saja, semua dilihat. Tapi ketika Anda ikutkan melihat yang baik, berarti ada yang boleh dilihat, ada yang tak boleh dilihat. Yang baik itu yang dilihat. Ketika mata melihat yang tak baik, berarti salah. Kalau salah, berpeluang dosa. Gambar tak baik, nggak boleh dilihat. Tayangan tak baik, nggak boleh dilihat. Gini, maaf sekali kalau kurang menyenangkan kalimatnya, tapi karena saya sayang dengan Anda. Saya sayang, saya khawatir nggak bisa berjumpa di satu saat nanti. Dan saya nggak tahu saya pun di mana. Tapi karena saya sayang pada Anda, saya sampaikan kalimat ini. Kalau dipandang saya nggak boleh, apalagi dilakukan, maka jangan jadi pelakunya. Melihat aurat orang saja yang tampaknya nampak, nggak boleh dilihat, terus Anda jadi pelakunya, jadi bintangnya gitu. Maka berapa banyak dosa Anda kumpulkan dari situ. Jadi ketika mata saja, ini kan mata peluang melihat yang tak baiknya banyak. Ya Anda keluar dari sini, Videotron muncul. Jangankan keluar, buka handphone ada gambar, WhatsApp ada iklan. Anda lihat status, yang lihat status istri orang. Terus sebaliknya. Ya salah? Tidak. Tapi kalau syahwat datang, jadi keliru. Salah bicara, coba tunjukkan pada saya. Sampai jam sekarang saja teman-teman, jam 11 ini, berapa kali mata salah lihat? Telinga salah dengar. Pikiran salah menangkap. Lisan salah bicara, sampai ujung kaki. Maka untuk menutup itu ada zikir standar yang kalau dibacakan kita memohon kepada Allah, lisan yang salah tempat, mata yang salah tempat, telinga yang salah fungsi bisa ditutup oleh Allah dosa-dosanya. Salah menempatkan sesuatu disebut dengan zalim namanya. Zalim. Zalim itu keliru menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Gelas untuk minum, gayung untuk mandi. Ada orang mandi pakai gelas, minum pakai gayung. Zalim. Mata melihat yang baik, ketika dipakai melihat yang tak baik, zalim namanya. Maka ada zikir untuk menutup perbuatan zalim dan minta rahmat kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa yang tertuang dalam perbuatan zalim itu. Itu di Quran surah ke-7 ayat ke-23. Dan zikir itu sudah diajarkan oleh Nabi Adam sejak pertama turun dari surga ke bumi.